Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Indar Parawansa dengan NIM 240301010068, mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis kelas AK 202 dengan mahasiswa Prodi Akuntansi PJJ. Dosen Ibu Mutiara Rizky Nur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester dengan tema perhitungan deret berkala dan peramalan. Yang pertama itu, data deret berkala adalah sekumpul data yang dicatat dalam suatu periode tertentu, dan manfaat analisis data berkala adalah mengetahui masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Peramalan kondisi masa mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Selanjutnya, uh, analisis yang bakal saya presentasikan yaitu analisis tren metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, metode tren kuadratis, dan yang terakhir metode tren eksponensial. Yang pertama, analisis tren suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata, atau yang disebut dengan smooth. Kekuatan yang dapat mempengaruhi tren adalah perubahan populasi, harga, teknologi, dan produktivitas. Ini contoh tahun tren positif dan ini tren negatif. Tren positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y meningkatkan dengan meningkatnya waktu X. Persamaan tren positif adalah Y sama dengan A ditambah BX. A itu konstan, B itu tingkat kecenderungan. Tren negatifnya mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y menurun dengan meningkatnya waktu X. Persamaan tren negatif adalah Y sama dengan A dikurang BX. A-nya itu konstan, B-nya itu tingkat kecenderungan. Apabila X naik satuan, maka Y akan turun sebesar B satuan. Tren negatif mempunyai garis kemiringan dari atas ke bawah. Yang pertama, metode semi rata-rata. Membagi data menjadi dua bagian, menghitung rata-rata kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan kelompok 2 dikurang kelompok 1 per tahun dasar 2 dikurang tahun dasar 1. Merumuskan persamaan trennya sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya, contoh soalnya ini, baca dulu soalnya. Data di atas adalah perkembangan jumlah karyawan PT Maju Jaya. Buatlah persamaan jumlah karyawan PT Maju Jaya dan hitunglah perkiraan jumlah karyawan PT Maju Jaya pada tahun 2025. Ini tahunnya, ini jumlah karyawan. Pertama, membagi data menjadi dua kelompok. Data ada 6 tahun, 2018 sampai 2023. Kelompok 1 yaitu tahun 2018 sampai 2020. Kelompok 2 itu tahun 2021 sampai tahun 2023. Rata-rata tiap kelompok, kelompok 1 yaitu data jumlah karyawannya dari 1,5 sampai 2,2, dan yang dari tahun 2021 dan 2023 yaitu dari 5 sampai 3,3. Nah, kelompok 1 1,5 ditambah 1,8 ditambah 2,2 per 3 sama dengan hasilnya 1,83. Kelompok 2 itu 2,5 ditambah 2,9 ditambah 3,3 per 3 hasilnya sama dengan 2,9. Yang C, nilai perubahan B sama dengan kelompok 2 dikurang kelompok 1 per tahun dasar 2 dikurang tahun dasar 1 sama dengan 2,9 dikurang 1,8 per 2022 dikurang 2019 sama dengan 0,356. Jadi persamaan trennya adalah yang Y, yang pertama 1,8 ditambah 0,356 dengan X yang belum ditemukan dengan tahun dasar 2019. Yang kedua Y, 2,9 ditambah 0,356 X dengan tahun dasar 2022. Nah, ini data yang udah ditemukan. Hitunglah perkiraan jumlah karyawan PT Maju Jaya pada tahun 2025. Tahun 2019 nilai X-nya 6, yaitu yang dicari karena 2025 dan tahun dasarnya itu 2019, 2025 dikurang tahun 2019 dan nilai X-nya 6. Yaitu perhitungannya Y sama dengan 1,83 ditambah 0,356X ya sama dengan 1,83 ditambah 0,356 buka kurung 6 tutup kurung 6. Itu nilai X yang sudah ditemukan. Hasilnya 3,96 juta karyawan. Tahun dasar 2022 nilai X-nya adalah 3. 2025 dikurang tahun dasar 2022 sama dengan 3. Perhitungannya yaitu Y sama dengan 2,9 ditambah 0,356 X sama dengan 2,9 ditambah 0,356 yaitu X-nya 3 sama dengan 3,96 juta 3,96 juta karyawan.
Selanjutnya, metode kuadrat terkecil atau least square method. Tren dengan kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Rumus garis tren dengan metode least square adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, yang A itu Y per N dan B itu XY per X akar kuadrat 2. Soalnya itu, buatlah persamaan pelanggan toko kue tersebut dan hitunglah perkiraan penjualan bolu gulung untuk tahun 2024. Ini tahunnya dari 2018 sampai 2022 dan penjualannya selanjutnya tahun penjualannya itu sama dengan Y. Ini nilai X-nya, nilai Y dikali X-nya, ini nilai X akar kuadrat 2. Nilai A-nya yaitu Y per N. Y-nya itu hasilnya 27,3 per 5 karena jumlahnya 5 tahun. Sama dengan 5,46. Nah, XY yang nilai B-nya itu XY 6,3 per 10 dari akar kuadrat 2. Hasilnya itu 0,63. Jadi persamaan trennya itu Y sama dengan 5,46 ditambah 0,63X. Nilai peramalan untuk tahun 2024, nilai X-nya sama dengan 4. Karena 2022-nya itu nilai X-nya 2, 2023-nya 3, 2004-nya 4. Perhitungannya Y sama dengan 5,46 ditambah 0,63X yang belum ditemukan, lalu sama dengan 5,46 ditambah 0,63 dengan 4X yang sudah ditemukan, dan hasilnya 7,98 ribu unit. Selanjutnya, metode tren kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Persamaan tren kuadratis dirumuskan Y sama dengan A ditambah B, X ditambah C, X akar kuadrat 2. Pemisian A, B, C dicari dengan rumus. Ini rumusnya. Selanjutnya, contoh soalnya, buatlah persamaan tren kuadratis untuk total transaksi penjualan, lalu hitunglah perkiraan total transaksi ke tahun 2026. Ini tahunnya, ini Y-nya, ini X-nya, ini Y kali X, X akar kuadrat 2, X akar kuadrat 3 dikali Y, akar kuadrat 4. Pertama, nilai A-nya yaitu 57, 57,2, yaitu nilai Y-nya, nilai Y-nya 57,2, lalu X akar kuadrat 4-nya 34, dikurang X akar kuadrat 2, terus dikali Y, sama dengan 117,3, dikurang akar kuadrat 2-nya yaitu 10, per N-nya itu 5, X akar kuadrat 4-nya tadi 34, dikurang akar kuadrat 2-nya itu 10, di akar kuadratin 2 lagi. Di luar kolom. Ini hasilnya setelah dijumlahkan, hasilnya 11,0,257. Ini yang kedua, nilai B-nya yaitu 18,1 per 10. XY-nya itu 18,1, akar kuadrat 2-nya itu 10. Hasilnya 1,81. Yang C, N-nya itu 5, X akar kuadrat 2. Y-nya itu 117,3 dikurang X akar kuadrat 2-nya itu 10. Terus Y-nya 57,2 per N-nya 5, akar kuadrat 4-nya 34 dikurang 10 dari akar kuadrat 2. Lalu ditutup kurung akar kuadrat 2. Ini jumlahnya hasilnya adalah 0,2071. Persamaan kuadratisnya Y 11,2 dipersingkat ditambah 1,81 ditambah 0,2071 akar kuadrat 2. Y. Nah, lalu diperhitungkan X-nya itu 4, akar kuadrat 2, hasilnya itu 21,57,93 miliar rupiah. Selanjutnya, metode tren eksponensial. Tren eksponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X dinyatakan sebagai pangkat. Bentuk persamaan eksponensial dirumuskan Y sama dengan A buka kurung 1 ditambah B tutup kurung X ln Y sama dengan ln A ditambah X ln buka kurung 1 ditambah B. Sehingga anti ln Y per N dan B-nya itu anti ln X ln Y per X akar kuadrat 2 dikurang 1. Nah, contoh soalnya itu buatlah persamaan tren eksponensial untuk jumlah unduhan aplikasi. Dan hitunglah perkiraan jumlah unduhan aplikasi untuk tahun 2024. Tahunnya ini unduhannya. Tahunnya Y-nya udah ketemu, X-nya, ln-nya, X kuadrat 2, X ln-nya.
Penjelasannya anti ln, ln y per n, anti ln-nya itu 5,5 per 5, anti L sama dengan 1 sama dengan dibulatkan jadi 3,00. TLN X ln-nya per X akar kuadrat 2 dikurang 1, TLN 2,0 per 10 dikurang 1, antaranya 0,2 kurang 1 sama dengan 0,221. Sehingga persamaan eksponensialnya yaitu Y sama dengan 3,00 buka kurung 1 ditambah 0,221 kurung X. Perkiraan unduhan untuk tahun 2024, X-nya yaitu 4. Karena X di 2022-nya itu 2, di 2023-nya itu 3, di 2024-nya itu 4. Perkiraan bulan tahun 2024 X sama dengan 4, Y-nya itu 3,0, buka kurung 1,221 kali 4. Nah, hasilnya segini 6,669.000 atau dibulatkan dengan 6.700. Selanjutnya contoh soal lainnya yaitu seorang wirausaha toko sepatu dan akan meramalkan penjualan sepatunya untuk tahun yang akan datang. Data yang ada dari tahun 2017 hingga 2018 untuk data ganjil dari tahun 2016 hingga 2021 untuk data genap sebagai data ganjil, data genap. Tentukan persamaan trennya menurut metode kuadrat terkecil dan proyeksikan jumlah penjualan pada tahun 2022 dan 2023. Ini data ganjilnya. Tahunnya ini Y, ini Y, unitnya X. Y kali X, X akar per 2. Jumlah nilai A-nya yaitu, Y-nya itu 710 per N. Per 710 per 5 sama dengan 145. Nilai B-nya itu XY 100 per X akar kuadrat 2, yaitu 10 sama dengan 100 per 10 sama dengan 10. Jadi persamaan trennya Y sama dengan 142 ditambah 10X. Nilai peramalan tahun 2022-nya yaitu nilai X-nya 3 karena 2021-nya itu 2, 2022-nya itu 3, 2004-nya itu 4. Nah, ini untuk 2023. Nilai X-nya 3, Y ditambah 140 ditambah 10, buka kurung 3, kurung 3. Hasilnya itu 172. Nilai peramalan untuk tahun 2023-nya yaitu nilai X-nya 4, Y sama dengan 142 ditambah 10 per 4. Y-nya 100, jadi ini hasilnya itu 182. Selanjutnya itu data genapnya ini. Tahunnya, jualan Y, sembilan Y-nya X, Y kali X, X akar kuadrat 2. Nilai A-nya yaitu Y per N. Y-nya itu 810 per 6 sama dengan 135. Nilai B-nya itu XY 205,0 per X akar kuadrat 2 yaitu 17,50 sama dengan 11,714. Jadi persamaan trennya Y sama dengan 135 ditambah 11,714 X. Nilai peramalan untuk tahun 2022, nilai X-nya sama dengan 3,5. Karena di 2021 2,5, jadi semakin meningkatnya tahun, semakin tambah nilai X-nya. 100,35 ditambah 11,714, X-nya 3,5, jadi hasilnya 175 atau 176 unit. Nilai peramalan untuk tahun 2023, nilai X-nya sama dengan 4,5, Y-nya sama dengan 135 ditambah 11,714. Nilai X-nya itu sudah ditemukan 4,5, yaitu hasilnya 187,71 unit. Sekian presentasi dari saya mengenai perhitungan deret berkala dan peramalan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.